Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah menyaksikan acara ini seluruh Indonesia. Khususnya Jakarta, Bandung, dan Surabaya ya. Masya Allah, terima kasih ya. Dan kita masih ke dalam tema kita, apakah doa bisa mengubah takdir. Dan sekarang kita minta kesediaannya guru kita Ustadz Maulana. Iya, Ada lagu, silakan. jika Kenapa? surga dan neraka tak pernah ada. Nah ini, katanya takdir itu udah ditentuin. Orang masuk surga apa masuk neraka. Ya, udah. Udah ditentuin, ngapain ibadah lagi. Ya. Nah silakan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin guru-guru kita Habib Muhammad Sahab, Masya Allah. Sasa, Masya Allah. Ibu-ibu, Masya Allah. Buat kita semuanya, kalau pertanyaan surga sudah ada penghuninya, neraka sudah ada penghuninya, maka gimana nih? Maka ketahuilah ketentuan itu sudah ditetapkan dan tidak ada yang tahu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Kalau begitu, karena kita tidak tahu, maka berbaik sangkalah dan berusahalah untuk berbuat kebaikan. Tapi pertanyaannya, bagi orang yang tidak beriman, bisa nggak masuk surga? Jawabannya tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Peluang untuk masuk surga itu ada. Kita ambil kisah seorang sahabat Nabi, Amr bin Sabit bin Wakas. Amr bin Sabit bin Wakas. Mau tahu? Seorang yang tidak pernah salat masuk surga. Kok bisa? Ketika terjadi perang Uhud, dia belum Islam. Dia datang ke sahabatnya, mana sahabatku? Lagi di Uhud, lagi perang. Mana sahabatku? Lagi di Uhud. Mana keluarganya? Lagi di Uhud. Kalau begitu, dia bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi beriman kepada agama Muhammad. Langsung pergi. Meninggal. Bahkan pada saat berkecamuknya perang, orang-orang beriman waktu itu minggir. Kamu bukan orang kami. Tidak, aku sudah beriman. Dan ketika dilihat mayat-mayat yang bergelimpangan banyak yang syahid, ternyata dia salah satunya. Dan dinyatakan masuk surga. Masya Allah. Bukan berarti ibu nggak mau salat, nanti tunggu perang. Tetap harus ibadah ya guru ya. Baik, terima kasih guruku. Ya ibadahnya kudu mesti harus ya. Nanti biar Allah yang tentukan bagaimana ibadah kita ya. Kalau nggak sampai ibadah ya pasti neraka pastinya. Nauzubillah min dzalik ya. Baik, sekarang guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Habibi. Siap. Ini fenomena mati suri ini banyak banget ya. Sering tidak terjawab dengan jelas sebenarnya. Mati suri ini gimana? Apakah bagian takdir atau emang sebelumnya emang belum saatnya mati nih takdirnya atau gimana guru? Silahkan. Baik, izin semuanya Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Ali, ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mati suri, Masya Allah. Suri itu kalau bulan puasa Ustaz, bukan? Oh, Itu timun, Timun suri. suri. Beb. Ya. Ada lagi. tadi sebenarnya sudah dijelaskan Masya Allah dari guru kita Ustaz Syam tentang kematian. Kematian itu artinya mufarakatul jasad, berpisahnya, mufarakatul ruh minal jasad. Berpisahnya ruh kita daripada jasad kita. Nah mati suri itu boleh dikatakan ya belum mati. Takdir dia belum mati. Karena ruhnya masih digenggam oleh Allah, bisa dikembalikan juga bisa tidak dikembalikan. Contoh misalnya pemirsa semuanya, contoh Ashabul Kahfi. Mati surinya 309 tahun. 309 tahun itu tidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mati suri. Sama seperti apanya orang-orang bilang ada yang mati suri 3 hari, ada yang mati suri 4 hari, ada yang mati suri 1 bulan, masih kalah dengan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi 309 tahun. Maka dalam Al-Quran tuh kadang-kadang supaya badan tidak hancur, Allah goyangkan mereka ke kanan, Allah goyangkan mereka ke kiri. Supaya apa? Supaya jasadnya itu tidak hancur, tidak rusak. Jadi masih hidup mereka. Jadi takdir mereka
Seperti katakan oleh guru-guru kita, takdir mati itu tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan kalau memang dia sudah takdirnya meninggal. Jadi permasalahannya seperti orang tidur. Orang tidur itu namanya boleh dikatakan Ustaz Maulana ya, mati kecil. Ya, mati kecil. Kenapa? Orang tidur tuh rohnya diangkat. Rohnya diangkat, digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibu-ibu, makanya kalau orang tidur tuh banyak baca doa, banyak baca syahadat. Kenapa? Belum tentu itu roh itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu dia meninggal. Nah, itu namanya mati kecil. Jadi mati suri itu ada. Kalau ditanyakan, jawab jelasnya, apakah mati suri itu sudah takdir dia meninggal dunia selama dia masih hidup? Ada gerakan-gerakan, ada nadi apa segala macam, namanya mereka juga belum mati. Ada juga yang sudah mati, tapi semua atas izin Allah, semua atas takdir Allah, ruhnya juga dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sedikit nasihat, kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Yang kita persiapkan tuh bukan mikirin mati surinya. Makanya kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyam, kita dibangun ibu-ibu nih. Ibu-ibu bangun, walaupun agak ada yang menjem dikit tapi namanya bangun ya. An-nasu niyam, manusia itu tidur. Fa idza matu, kapan orang itu bangun sesungguhnya? Kapan manusia bangun sesungguhnya? Idza matu, ketika mereka meninggal dunia baru bangun sesungguhnya. Oh, inilah amar perbuatanku. Jadi orang mati itu bukan tidur, orang mati itu bangun sesungguhnya. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya ya. Baik, dan sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, kita kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Siapa yang mau nanya? Yang sini udah. Nah, ini yang sebelah sini boleh. Yuk. Aduh, kenapa goleng semuanya? Iya. Iya. Mic-nya mana tadi udah Ini Bu. Iya. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Habib. Kenalkan saya Sri dari Majelis Taklim Iya. Iya. Kenalkan saya Sri dari Majelis Taklim Al-Ikhlas, Ujung Berung, Bandung. Izin saya mau bertanya Pak Ustadz. Iya. Begini Pak Ustadz, kenapa kita diciptakan ya manusia dengan wajah cantik atau ganteng gitu ya, cerdas dan tidak cerdas gitu ya. Terus kenapa nggak disamakan gitu? Iya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya kita mengubah takdir itu Pak Ustadz? Mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau tanya boleh? Jawab Boleh. jujur ya. Ustadz Maulana ganteng nggak? Ganteng. Takdir berarti. Baik Ustaz Syam, minta ilmunya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin guru-guru untuk menjawab pertanyaan dari ibu tadi. Sebelumnya kita akan bacakan dulu surah Yusuf ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم
Allahumma rahamna bil Quran, sebahagian daripada kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika wanita melihatnya maka dipotong-potong tangannya dan berkata ma hadza basyara, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim. Saking gantengnya cakepnya Nabi Yusuf alaihissalam, mereka berkata ini mah malaikat yang agung bukan manusia. Segini cakepnya Nabi Yusuf alaihissalam. Pengen Bu ketemu Nabi Yusuf Bu? Kalau ibu pengen ketemu Nabi Yusuf aja udah bisa potong-potong tangan tanpa disadari sakitnya, apalagi ketemu dengan yang menciptakan Nabi Yusuf. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan tertinggi nanti adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanyakan kenapa kok tidak merata saja? Kenapa enggak ganteng semua saja? Kenapa enggak cakep semua aja? Kenapa enggak cantik aja semua? Apakah ada usaha yang bisa membuat itu semua bisa berubah? Misal tercipta dengan kulit yang tidak terlalu terang misalnya. Namun ternyata standarisasi orang Indonesia mesti terang kulitnya. Padahal di luar benua Asia ada orang-orang yang menyenangi kulit yang tidak terlalu terang. Subhanallah. Apapun kita dilahirkan sudah takdir itu. Tapi ada usaha yang bisa mengiringinya. Apa kata Nabi SAW? Bersedekah. Sedekah itu membuat kita lebih cakep Bu. Punya menantu banyak sekali hadiahnya buat mertuanya. Pasti mertuanya bilang ini mantuku paling cakep udah ini. Paling cakep. Walaupun wajahnya paling biasa dia. Tapi punya menantu paling cantik. Cantik wajahnya tapi manyun aja. Gak pernah senyum dia. Apakah mertuanya akan bilang menantu itu cakep? Tentu tidak. Cantik memang tapi tidak pernah senyum. Coba. Tapi kalau dia royal, senyum terus, banyak sedekahnya. Ini mantu gue paling cakep, udah ini paling cakep itu. Subhanallah. Cantik dan ganteng itu relatif. Betul. Ya. Sama dengan berilmu tidak berilmu. Berilmu bisa didapatkan dengan cara belajar dengan tekun. Masya Allah. Terima kasih guru ilmunya. Sama-sama Bang Ali. Dan baik langsung aja di sini kita akan baca lagi dari Instagram kita Imam Cahyo 087. Assalamualaikum. Bagaimana seorang bisa merubah takdir buruk menjadi baik namun di sekelilingnya banyak orang yang tidak mendukung bahkan menentang dirinya. Mohon penjelasannya. Ustadz Maulana, iya ilmunya. Apa itu? Ini gimana nih? Jadi dia mau merubah takdir cuman sekitarnya kagak ngedukung nih. Iya. Ah. Kita bahas setelah yang satu ini. Oh iya, kirain mau dijawab sekarang. Jamaah, alhamdulillah.